Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Wates Tanggulangin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semua orang jamaah sekalian, termasuk kita semua ini, yang dicari hanya satu saja. Yang dicari semua orang hanya satu saja jamaah sekalian. Apa itu jamaah sekalian? Yakni kepingin bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa yang tidak kita lupakan setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cuma pertanyaannya jamaah sekalian, untuk mencapai kebahagiaan itu bagaimana? Apakah kebahagiaan itu nanti
hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya harta kekayaan. Ternyata tidak, jamaah sekalian. Banyak orang hartanya banyak, ternyata banyak juga yang bunuh diri. Apakah kebahagiaan itu dimiliki oleh orang-orang yang punya jabatan? Ternyata juga tidak, jamaah sekalian. Banyak juga orang yang punya jabatan tapi keluarganya morat-marit, dan juga termasuk banyak yang melakukan korupsi. Lalu bagaimana untuk mencapai kebahagiaan itu, jamaah sekalian? Artinya semua kita dalam situasi dan kondisi yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa tugas kita, pekerjaan kita, entah itu guru, entah itu dokter, entah itu aparatur negara, entah itu tukang becak, semuanya nanti akan mendapatkan kebahagiaan dengan adanya 5 kunci, jamaah sekalian. Tapi sebaliknya, apapun profesinya, kalau 5 kunci ini tidak dilakukan, niscaya dia akan jauh dari kebahagiaan itu sendiri. Lalu 5 kunci itu apa, jamaah sekalian? Inilah, jamaah sekalian, yang dipesankan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad, yang tentunya pesan sahabat Abdullah bin Amr bin As ini adalah intisari daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa 5 kunci itu, jamaah sekalian? Yang pertama, ketika kita semua menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang pertama adalah mencintai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama, jamaah sekalian. Mencintai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalimat ini juga kita sebut dengan kalimat syahadatain. Kalimat 2 persaksian. Yang pertama la ilaha illallah, yang kita namakan syahadat tauhid. Lalu Muhammadur Rasulullah, syahadat Rasul. Dan termasuk juga, jamaah sekalian, ketika ada orang kafir masuk Islam, harus membaca kalimat ini sehingga dia masuk Islam menjadi orang yang selamat dan menemukan kebahagiaan. Termasuk kalimat ini kalimat yang masuk di panggilan sholat, jamaah sekalian, yakni dalam kalimat azan. Dan termasuk setiap sholat di dalam tasahud harus kita baca. Dan termasuk kalimat ini, jamaah sekalian, adalah kalimat benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu, jamaah sekalian, punya 2 bendera. Namanya Al-Liwa dan Ar-Royan. Al-Liwa itu warnanya putih, tulisannya hitam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan Ar-Roya itu warnanya hitam, tulisannya putih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang itu juga dipakai oleh benderanya negara Arab Saudi, benderanya Afghanistan,
Dan termasuk juga jamaah sekalian, dalam sebuah riwayat, kalimat la ilaha illallah seumpama ditimbang dengan 7 langit dan semesta, ditambah 7 bumi lagi, niscaya masih berat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah inilah jamaah sekalian kita hidup dan kita mengakhiri kehidupan ini alias kematian kita. Kenapa jamaah sekalian? Kata Rasulullah, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya membaca kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Inilah jamaah sekalian yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, yang kedua, ketika kita itu ditimpa musibah, semua kita pasti pernah ditimpa musibah, kesulitan, kesusahan. Senantiasa kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini jamaah sekalian, bahwasanya sesungguhnya kita semua ini dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah jamaah sekalian kunci yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, kunci yang ketiga agar kita memperoleh kebahagiaan adalah jika kita mendapatkan nikmat jamaah sekalian. Nikmat, walaupun nikmat yang kecil, nikmat yang sedang, nikmat yang besar menurut pandangan kita, kita senantiasa hendaknya harus mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur Rabb segala alam ini. Ini jamaah sekalian yang akan menjadikan kita bahagia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang mau bersyukur, kata Allah, pasti akan aku tambah. Tapi siapa yang kufur, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Artinya apa jamaah sekalian? Otomatis ketika kita mau bersyukur, nikmat itu akan bertambah. Dan ketika kita tidak mau mensyukuri, otomatis dengan nikmat itu sendiri kita akan menjadi sedih. Dengan nikmat itu sendiri kita akan menjadi sakit. Dengan nikmat itu sendiri kita menjadi mangkel karena kita tidak mau mensyukuri itu. Ini jamaah sekalian. Lalu yang keempat jamaah sekalian, kunci kebahagiaan itu adalah ketika kita memulai aktivitas apa saja, hendaknya jangan dilupakan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa jamaah sekalian? Semua apa yang kita lakukan itu adalah bismillah.
dengan nama Allah, bukan dengan nama selain Allah. Ini yang penting jamaah sekalian. Dan inilah yang akan menjadikan ruh keikhlasan kita semua. Ketika kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah, bukan nama selain Allah. Bahkan dalam satu riwayat jamaah sekalian, ketika aktivitas kita, masalah kita, perilaku kita tidak dimulai dengan bismillah, kata Rasulullah, jauh dari keberkahan. Jauh dari keberkahan. Lalu yang kelima, yang terakhir jamaah sekalian, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kekhilafan, ketika kita melakukan perbuatan dosa, kita hendaknya mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya Allah yang maha agung, aku minta ampun ya Allah dan bertaubat kepadamu ya Allah. Inilah jamaah sekalian, 5 kunci ini, 5 kalimat ini, ketika mengawal di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun profesi seseorang itu, dia akan menemukan kebahagiaan. Tapi sebaliknya, apapun profesinya, kalau tidak dikawal dengan 5 kalimat ini, dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Yakni yang pertama, kita mencintai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kelima, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kehidupan kita dikawal dengan 5 kalimat ini. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.